Kalian pasti tahu nih tempat yang ada di Dufan yang bernama Istana Boneka gitu. Yang nantinya kita bakal naik di wahana ini dan dia tuh bakal jalan sendiri ngelilingin tempat yang isinya tuh kayak ada animatronik ataupun manekin-manekin gitu. Nah biasanya manekin atau animatronik itu kan terbuat dari kalau nggak plastik ya lilin ya kan, biar terlihat lebih realistis gitu. Nah gimana kalau manekin ataupun boneka-boneka yang harusnya terbuat dari plastik ataupun lilin ternyata terbuat dari mayat manusia yang udah dimumifikasi. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas Elmer McCurdy, seorang penjahat yang dijadiin manekin di rumah hiburan. Akhirnya gue surfing internet buat nyari tahu tentang hal ini. Jadi di tahun 1970-an itu ada tempat yang dijadiin lokasi syuting series The $6 Million Man. Nah tempat ini itu bernama House of Horror yang ada di Long Beach, California, Amerika Serikat. Nah di tempat ini itu ada wahana yang kurang lebih mirip sama istana boneka gitu, tapi mereka nggak pakai kapal, melainkan pakai mobil. Nah nanti kita tuh bakal naik ke mobil ini dan bakal dibawa keliling ke tempat itu. Di tempat ini itu bakal ada sesuatu yang muncul gitu guys di depan kita buat ngaget-ngagetin gitu, buat nakut-nakutin, kayak boneka, hantu, setan ataupun tengkorak gitu. Wisata horor lah gitu kan. Tapi itu semua bohongan kok, bukan hantu beneran, oke? Nah, di tempat ini itu nanti bakalan di-shoot adegan-adegan buat episode yang bakal tayang di series The $6 Million Man. Nah, si direktur seni dalam project ini itu memiliki ide kalau dia ini pengen ngebuat tempat ini kayak horor gitu suasananya. Karena ini dia ini mulai menata ulang properti yang ada di tempat itu, kayak mindah-mindahin boneka, mindah-mindahin manekin biar ngebantu suasana ya kan. Nah, pas dia lagi mindah-mindahin boneka-boneka ataupun manekin, dia ini ngeliat ada satu boneka nih yang tergantung gitu dan ada talinya gitu guys. Nah, ternyata boneka itu tuh udah ada di pojok ruangan itu di tempat yang gelap itu selama 4 tahun, tergantung di tiang gantungan aja gitu tanpa orang nyadar. Nah si direktur ini itu berniat buat mindahin boneka ini ke tempat lain. Nah pas dia lagi nge-reach out ke tangannya si maneken ini, dia ini nariknya terlalu kenceng, akhirnya tangannya tuh patah gitu, copot tangannya. Nah awalnya si direktur ini nganggap kalau hal itu biasa karena mungkin boneka ini udah lama aja gitu di situ dan udah ringkih gitu, maka ditarik pun copot. Dan dia mikir juga itu ya udah boneka dari lilin aja ataupun dari plastik. Akhirnya ditaruhlah ke bawah tuh tangannya. Nah kru yang ngelihat tangannya ada geletak di bawah itu mencoba buat ngambil buat ditaruh di tempat lain gitu biar nggak ngalangin jalan orang. Pas dia ngambil tangan itu, si kru ini ngeliat ada tulang dan jaringan-jaringannya gitu guys. Nah ngeliat hal ini, si kru ini kaget. Dia langsung ngebanting si tangan itu dan bilang, wah ini tangan orang nih, bukan tangan boneka gitu. Yang awalnya para kru ini nggak terlalu fokus ke tangan itu, akhirnya mereka ini penasaran ngeliat dan ternyata bener, si tangan yang jatuh itu bukan tangan manekin dari plastik ataupun lilin, tapi emang tangan orang beneran gitu. Nah para kru yang melihat ini itu pada kaget, apalagi kan manekin itu ditempatin awalnya di tempat yang gelap gitu, di sudut yang gelap, jadi makin ngedukung tuh suasana horornya kan. Nah karena penemuan ini akhirnya para kru itu langsung menelpon polisi lah biar bisa diselidiki lebih lanjut gitu, kok bisa ada mayat ya kan di tempat ini. Ada kru nih yang ngejelasin gimana kok kejadian ini bisa terjadi gitu kan, gimana kok tiba-tiba mereka tahu ada mayat di situ. Si direktur seninya itu awalnya kan ngeliat boneka kegantung ya kan, terus dia pengen mindahin tuh bonekanya. Dia coba ngambil tangannya gitu buat diturunin. Nah tangannya tuh copot. Pas copot ada kru yang lihat, mereka tuh cuma ngetawain doang dan mikir kalau itu tuh kayak wah kocak tuh, di tangannya doang dicopot cabut ya kan, ringkih banget tuh boneka gitu. Dan si direktur seni itu nggak terlalu ngegubris hal itu, dia kayak naruh aja tangannya gitu kan. Cuma sebelum si direktur seni ini ngambil badannya, dia ini sempat ngelihat mukanya si maneken ini dan dia ini nyebut kalau matanya si maneken ini itu ngelihat dia, dan si direktur seni ini ngerasa kalau ini mukanya boneka ini kok rasanya realistis banget ya gitu. Tapi balik lagi dia tuh nggak terlalu mikirin hal itu, dia mikir cuma kayak mungkin boneka tua aja kali ya kan. Akhirnya dibawa lah sama dia ke tempat lain dengan tangan yang copot satu gitu. Karena ada kru yang ngeliat tangan yang copot tadi, akhirnya si direktur seni juga nyadar kalau itu tuh yang dia bawa itu ya ternyata mayat guys, bukan boneka gitu. Akhirnya karena tahu ada mayat di situ, polisi ini manggil koroner lah ke tempat itu. Nah si koroner ini itu datang buat ngecek mayat yang udah kelihatan tua banget gitu of course. Dan ternyata begitu dilihat lebih dekat, mayat ini tuh memiliki banyak luka gitu guys, dan beratnya itu cuma 22 kg, jadi bisa dibilang udah menyusut parah gitu kan. Nah penyebab kematiannya kemungkinan besar itu karena peluru, karena pas dicek tuh ada peluru yang nyangkut di dadanya si mayat ini. Dan begitu dicek pelurunya itu kira-kira berasal dari abad ke-20 guys, bisa dibilang era-eranya koboi terakhiran gitulah. Nah di mulutnya si boneka ini itu ditemuin koin sen gitu ya, yang berkarat tahun 1924 gitu. Udah jadul banget tuh. Udah gitu peluru yang ada di dadanya itu ternyata berusia lebih dari 70 tahun. Nah ironisnya lagi adalah di kantongnya si mayat ini itu ditemuin tiket buat ngeliat museum lilin gitu.
Mungkin si mayat ini awalnya pengen ngeliat museum lilin gitu ya, malah dia dijadiin manekin gitu. Nah setelah sekitar seminggu yang dipenuhi dengan petunjuk-petunjuk yang bizar dan pertanyaan-pertanyaan yang janggal gitu ya, para detektif nih akhirnya berhasil mengungkapkan identitas asli si jenazah ini gitu. Jenazah ini itu adalah Elmer McCurdy, seorang penjahat nih yang tewas dalam baku tembak dengan aparat setelah dia ini merampok kereta api di tahun 1911. Nah walaupun identitasnya ini ditemuin, hal ini tuh justru menimbulkan pertanyaan lagi gitu. Gimana seorang penjahat Wild West ya itu tiba-tiba bisa ditemuin dan berubah jadi properti di rumah hantu yang ada di California gitu. Dia emang dari mana nih aslinya gitu kan? Gimana dia bisa sampai sini gitu kan? Kita nih bakal ngeliat nih background kehidupannya si Elmer McCurdy ini guys. Nah Elmer ini itu bisa dibilang penjahat yang nggak sukses-sukses amat lah. Elmer McCurdy sendiri itu lahir di tahun 1880. Dia ini tuh lahir dari single mother yang bernama Sadie McCurdy. Pas dia lahir, biar Sadie ini nggak dikucilin sama orang-orang karena hamil di luar nikah gitu ya, dia ini tuh diadopsi sama kakaknya si Sadie gitu yang bernama George McCurdy dan istrinya yang bernama Helen gitu. Elmer ini taunya mereka berdua tuh ayahnya dan ibunya gitu guys. Dia nggak tahu kalau Sadie itu sebenarnya ibu kandung aslinya. Nah George ini itu merupakan seorang dokter, tapi dia ini meninggal duluan di tahun 1890 karena tuberkulosis. Nah abis itu karena si George ini meninggal, Sadie ini tuh datang ke rumahnya Helen buat ngebantu Helen ngebesarin si Elmer gitu. Nah Elmer nganggep si Sadie ini itu awalnya sebagai bibinya karena belum tahu kalau dia itu ibu kandungnya ya kan. Pas si Sadie ini datang gak lama kemudian, akhirnya si Helen ini ngasih tahu kalau si Sadie ini itu ibu kandungnya si Elmer. Awalnya si Elmer tuh biasa-biasa aja begitu menerima fakta ini. Tapi begitu si Elmer remaja dan dia mulai minum-minum, dia ini mulai kesel sama ibu kandungnya sendiri ya. Kenapa dia ngerasain hal ini gitu? Dia merasa dibohongin lah gitu. Karena itu juga nih dia sempat kabur karena protes sama ibunya di tahun 1895 gitu. Dan sempat tinggal sama kakeknya. Di tempat kakeknya, dia ini sempat kerja sebagai tukang ledeng gitu guys. Dan dia mahir dalam pekerjaannya ini. Dan setelah dia mulai settle gitu ya, punya penghasilan yang jelas, akhirnya dia balik lagi lah ke ibunya gitu, mencoba kayak membangun hubungan ulang gitu kan sama ibunya sendiri, ibu kandungnya ya. Dan dari situ kelihatannya nih hidupnya si Elmer tuh adem-adem aja gitu. Kelihatannya dia gak bakal jadi penjahat ya kan. Di tahun 1900 ibunya ini tuh terkena penyakit lambung dan meninggal di bulan Agustus. Nah gak lama setelah itu, sebulan kemudian kakeknya juga meninggal karena penyakit juga. Nah karena dia ngerasa kayak gak ada lagi nih keluarga gue di sini, akhirnya ini pergilah dia dari kota itu ya kan, dan keliling Amerika buat mencari keuntungan, buat nyari pekerjaan juga gitu, buat nyari uang lah. Nah dia ini tuh pergi ke beberapa negara bagian, ke kota-kota, dan dia tuh kerja jadi macam-macam guys, jadi tukang ledeng, buruh tambang, dan dia ini dikenal sama orang-orang sekitar tuh mahir dalam pekerjaannya. Cuma dia ini alkoholik guys, karena itu dia ini nggak bisa mempertahankan pekerjaannya, karena dia sering mabok, marah-marah mulu kalau mabuk dan segala macem lah. Nah tiba-tiba ya kan setelah dia udah gak punya pekerjaan lagi, akhirnya dia memutuskan buat gabung ke tentara guys. Masuk tentara, dia mengabdi ke negara gitu kan. Dan di tentara ini itu dia belajar ngebuat bom gitu guys. Bisa dibilang nantinya nih skill dia bikin bom ini itu bisa berguna pas dia ngerampok-rampok gitu. Nah di tanggal 24 Maret tahun 1911 ya, Elmer dan beberapa pria lainnya, termasuk temen dia yang pernah dikenal di tentara yang bernama Walter Jarrett dan saudara-saudara si Walter, itu bikin geng buat ngerampok kereta api guys. Kereta api Iron Mountain di deket Lenapah, Oklahoma gitu kan. Nah di sini nih cerita-cerita agak lucu muncul nih guys ya kan, dari ceritanya si Elmer ini. Nah di kesempatan ini si Elmer ngasih tahu ke teman-teman gengnya ini keahlian yang bisa dia lakukan gitu, yaitu bikin bom buat ngebuka berangkas ya kan. Nah dipasanglah si bom ini ke berangkas yang ada di kereta itu ya kan. Ledakin tuh berangkasnya kan, jedar gitu kan. Yang lucunya tau gak apa guys? Berangkasnya kebuka iya, cuma dalemannya juga kena meledos ya kan. Daleman di dalam berangkasnya juga angus guys, meleleh malah katanya. Dalam berangkas itu berisi $4.000 berbentuk koin perak guys, yang udah meleleh ya kan karena kebakar tadi, karena dia meledak. Nah karena ini Dini cuma berhasil ngebawa $450 doang guys. Yang lain kan kesel tuh ngeliat si Elmer, wah lu karbit, lu bohong lu gitu, lu nipu kita nih, kata lu bisa ngebom tanpa kenapa-napa tapi malah meleleh tempatnya gitu kan. Si Elmer berantem guys sama temen-temennya gitu karena dikira si Elmer nih karbit gitu. Wah nggak bener lu kerjanya, nggak becus segala macem. Dan kalian tahu si Elmer nih berhasil kabur karena apa? Karena teman-temannya ditangkep karena mukulin si Elmer. Elmer berhasil kabur guys karena itu. Kocak kan? Walaupun dia gagal sekali nih, dia gak menyerah guys. Dia merasa kayak, gue bisa kok bikin bom, gue bisa kok ngebuka berangkas tanpa ngancurin dalamnya gitu kan. Dia nyoba lagi guys. Nah kali ini dia gak ngelelehin isi berangkasnya. Berangkasnya itu kebuka cuma depannya doang guys.
Jadi kayak pintunya cuma remuk doang gitu dan harus diangkat gitu buat kebuka. Tapi sayangnya guys, sepertinya gengnya si Elmer ini itu nggak terlalu pinter ya kan. Jadi mereka nggak bisa ngebukanya, dan karena mereka takut sama polisi yang bakal datang, mereka ini cuma bisa ngambil $150 doang guys, karena pada panik gitu. Si Elmer tetap nggak menyerah guys. Di percobaan ketiganya dan terakhirnya ya guys, di bulan Oktober sama dia nih tahun 1911, dia ini mencoba merampok kereta yang katanya ini ngebawa $400.000 guys. Pas mereka ngerampok kereta ini, dengan pedenya mereka pikir, wah kita bakal kaya nih abis ini nih ya, gue gak bakal ngerampok lagi ya kan. Berhasil dong nih, kali ini perfect nih, berangkas berhasil kebuka, dalamnya gak meleleh ya kan. Kalian tau dalamnya apa? Surat-surat doang. What the fuck? Isinya ternyata cuma surat-surat doang guys, gak ada uang. Bahkan mereka nih cuma berhasil ngebawa uang $46. Nah setelah perampokan besar-besaran itu selesai, si gengnya Elmer ini tuh ngebubarin diri guys. Kayak udahlah kita udah gak usah ngerampok lagi lah, kita malah ketangkep nanti ya kan. Tapi tetap 46 tetap dibagi beberapa orang gitu guys. Nah si Elmer ini itu ngabisin duit itu buat mabok. Dan pas mabok dia ini ketiduran di gudang gitu guys. Nah pas dia lagi di gudang ini, ternyata polisi tuh berhasil melacak si Elmer ini. Dan si Elmer ini itu bakal meninggal di tempat itu guys. Jadi sebelum Elmer meninggal ini, dia sempet tembak-tembakan dulu lah sama polisi. Dan akhirnya dia ini meninggal gitu karena ketembak di dada ya kan, berdasarkan si coroner tadi. Nah mayatnya si Elmer ini itu dibawa ke rumah pemakaman di Pawhuska, Oklahoma guys. Nantinya di situ dia tuh diawetin pakai arsenik sampai ada orang yang ngeklaim dia gitu kan. Tapi karena keluarga ini sebagian besar udah pada meninggal gitu ya, jenazah dia ya nggak ada yang ngambil ya kan. Nah walaupun begitu, akhirnya nanti ada orang juga nih yang bakal ngambil jenazahnya si Elmer ini. Terus apa yang terjadi sama jenazah Elmer sebelum ada orang yang ngambil jenazah dia gitu? Ada seorang bernama Joseph L. Johnson yang merupakan seorang yang udah ngebalsem si Elmer ini dengan sangat baik guys, biar bisa bertahan selama beberapa minggu. Itu nungguin orang nih, kok nggak ada yang nongol, nggak ada yang ngaku-ngaku keluarganya dia gitu. Udah mana gua ngebalsem dia pakai duit ya kan, dan duitnya juga nggak dikit. Akhirnya si Johnson ini tuh ngerasa kayak, wah gue rugi nih kalau ngetelantarin nih mayat gini aja gitu, gak ada yang ngambil ya kan. Si Johnson ini punya ide bisnis yang bisa gue bilang lumayan bizar gitu guys. Karena gak mau rugi, si Elmer ini itu dijadiin pameran sama si Joseph L. Johnson ini guys. Dan dia ini bakal minta bayaran ke orang-orang yang mau ngeliat mayat. Si Elmer ini itu diiklanin tuh sebagai bandit yang dibalsem gitu guys. Kalian mau lihat penjahat nggak? Nih bentuk penjahat, nih penjahat Wild West gitu kan, perampok lah segala macam, dibesar-besarin lah. Nah karena orang zaman segitu kan belum ada HP ya, belum ada TikTok, YouTube atau apapun itu kan, belum ada ML. Itu jadi hiburan mereka gitu. Jadi salah satu hiburan mereka ya kan. Nah di tahun 1916 tiba-tiba ada seorang nih yang ngaku-ngaku sebagai kerabat jauhnya si Elmer McCurdy ini. Yang mereka ini tuh datang dari California gitu. Akhirnya mayatnya ini dibawa sama dua orang ini. Si Elmer ini itu dibawa ke California buat dijadiin pameran juga guys, bukan buat dikubur. Dia ini jadi pameran di tempat yang bernama Patterson Carnival Shows gitu. Nah selama beberapa tahun si Elmer ini tuh menjadi bagian dari atraksi yang ada di karnival tersebut. Dia ini kerja walaupun dia udah mati gitu kan. Nah di tahun 1922 ada seorang nih yang bernama Louis Sony yang ngebawa Elmer buat pertunjukan patung lilin berjudul The Museum of Crime gitu. Nah pada waktu itu si Elmer ini udah jadi mumi sepenuhnya guys. Jadi bentuknya tuh udah nggak kayak waktu pertama dia mati ya kan. Udah mulai kulitnya tuh berwarna coklat mungkin gitu ya. Dan ukuran juga katanya mulai menyusut menjadi ukuran anak-anak gitu. Jadi si Sony ini ibaratnya ngebeli lah si mayat ini dari si dua orang California itu, dari karnival itu kan. Beberapa tahun ke depannya ya kan, selama tahun 1930-an, Elmer ini tuh jatuh ke tangan produksi film eksploitasi yang bernama Duane Esper. Tapi setelah beberapa lama si Elmer ini tuh dibalikin lagi ke keluarganya Sony itu. Dan di akhir tahun 40-an The Museum of Crime itu kan ditutup, dan si Elmer ini itu dimasukin ke dalam gudang gitu guys, bersama beberapa koleksinya museum itu juga. Di tahun 1967 si Elmer ini sempet tampil jadi cameo di film horor yang berjudul Sea Freaks gitu guys. Si keluarga Sony ini akhirnya tuh ngejual koleksi Museum of Crime-nya ke Spoonie Singh, termasuk dalamnya yang ada si Elmer juga ya kan. Spoonie Singh ini itu pemilik Museum Lilin Hollywood. Tapi begitu dia ngeliat koleksinya Museum of Crime, dia cuma gak suka sama satu koleksi yang dimiliki sama si keluarga Sony ini, yaitu si Elmer McCurdy. Kenapa dia gak suka? Karena kata si Spoonie ini, dia bilang kalau
si Elmer ini gak realistis nih bentuknya nih, gak kayak asli gitu. Nah karena ini akhirnya dia dijual lah ke orang yang punya pameran di Long Beach Pike gitu. Nah dari sinilah nih kita tahu nih gimana caranya si Elmer nih bisa muter-muter Amerika, padahal dia ini udah meninggal gitu, muter-muter Amerika Serikat ya kan. Saking seringnya dia pindah tangan nih, sampai orang-orang tuh nggak tahu kalau dia ini sebenarnya mayat gitu, bukan cuma boneka ya kan. Nah setelah beberapa kali si Elmer ini dipindahin, sampailah dia ke rumah hiburan yang ada di Long Beach, dan di sanalah nih dia menghabiskan bertahun-tahun sebelum akhirnya ditemuin sama kru The $6 Million Man gitu. Pada Februari tahun 1977, Elmer McCurdy akhirnya tuh dimakamkan di pemakaman Summit View di samping seorang penjahat terkenal bernama Bill Doolin. Dan akhirnya di tahun itu juga si Elmer ini bisa beristirahat dengan tenang gitu. Akhirnya dia dikubur ya kan. Jadi bisa dibilang ya guys, gak cuma Jojo doang nih yang punya petualangan yang bizar gitu kan, tapi si Elmer juga setelah meninggal dia memiliki petualangan yang bizar juga gitu. Malah bisa dibilang nih, dia lebih sukses pas dia meninggal dibanding pas dia masih hidup gitu kan. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Mungkin video kali ini gak terlalu serem gitu ya, gak terlalu misteri juga, lebih ke sedikit lucu juga mungkin ya. Tapi tetap aja terima kasih yang udah nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.